Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mofi dalam channel 1000 Jalan. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi tentang kelulusan SKB CPNS. Berapa sih target soal yang harus dicapai oleh peserta SKB untuk mengalahkan pesaing dan lolos ke tahap pemberkasan NIP? Dan apakah peserta yang tidak memiliki pesaing akan auto lolos CPNS? Nah, sebelum ke pembahasan, jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share agar teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru seputar pelaksanaan SKB CPNS. Dan jangan lupa juga teman-teman follow Instagram kami yaitu cpns.update agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terupdate seputar pelaksanaan SKB CPNS. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk teman-teman mengenai kelolosan SKB CPNS. Kita lihat di sini. Lur mau bertanya, ini kan temanku ada yang milih formasi CPNS di salah satu instansi dan ternyata pelamarnya hanya dia saja. Lalu dia sudah tes dan lulus passing grade. Apakah SKB-nya formalitas dan auto lolos CPNS? Nah, untuk pertanyaan ini seringkali kita mendengar istilah auto lolos CPNS teman-teman. Dan di beberapa kalangan pelamar CPNS, istilah atau kata-kata ini begitu familiar. Sebenarnya istilah atau kata-kata auto lolos CPNS ini dalam Permenpan tidak ada. Ini adalah istilah yang dibuat oleh pelamar itu sendiri. Jadi walaupun teman-teman tidak memiliki pesaing dan bahkan teman-teman memiliki cerdik sekalipun, ini tidak serta-merta dikatakan auto lolos CPNS. Karena masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Hanya saja mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk lolos karena tidak memiliki pesaing. Dan bisa juga mereka tidak lolos karena beberapa hal. Jadi walaupun teman-teman tidak memiliki pesaing, jangan beranggapan bahwa akan auto lolos CPNS. Karena hal apa saja bisa terjadi teman-teman. Bisa saja lolos, bisa saja tidak. Jadi teman-teman tetap berusaha semaksimal mungkin dan terus berdoa agar diberi kemudahan nantinya. Kemudian pertanyaan kedua. Kalau selisih 10 poin SKD kira-kira perlu unggul berapa poin hasil akhir ya buat nyalip? Nah, jadi ini yang ditanyakan adalah kira-kira kita harus unggul berapa poin nilai SKB untuk bisa menyalip peringkat 1 SKD. Baik, kita langsung bahas pertanyaan yang kedua ini. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua, saya buat perumpamaan seperti ini teman-teman. Kita misalkan ini adalah 3 orang yang lolos ke tahap SKB, Tiar, Ayu, dan Dini. Yang ditanyakan tadi adalah selisih nilai SKD 10 poin. Kita buat di sini. Misalkan yang Tiar nilai 400, kemudian kita buat selisih 10 poin, 390. Kemudian yang Dini kita buat perumpamaan lagi, selisih lebih besar teman-teman. Kita coba yang selisih 50 poin, 350. Jadi Tiar Ayu selisih 10 poin, Tiar Dini ini selisih 50 poin. Kemudian nilai SKB awalnya kita sama ratakan terlebih dahulu teman-teman. Kita coba 280, kita sama ratakan. Sekarang kita hitung nilai SKD 40%. SKD 40% kali 40%. Kemudian kita tarik. Sekarang kita hitung nilai SKB-nya. Kali 60%. Kita tarik. Nah, ini adalah hasil akhir teman-teman. Ini hasil akhir yang berhak lolos ini adalah Tiar apabila nilai SKB-nya sama. Nah, untuk si Ayu jika ingin menyalip yang Tiar maka si Ayu ini harus unggul nilai SKB berapa soal. Nah, kita coba di sini teman-teman. Kita buat yang si Ayu nilai SKB-nya jadi 290. Nah, jadi nilai akhir ini lebih unggul Ayu teman-teman. Jadi si Ayu ini untuk menyalip yang peringkat 1 si Tiar ini harus unggul 2 soal lebih banyak dari si Tiar. Jadi harus unggul 2 soal teman-teman. Ini apabila selisih 10 poin. Jadi misalkan Tiar betul soal 60 soal. Jadi si Ayu ini harus betul 62 soal. Jadi unggul 2 soal dari si Tiar. Ini untuk yang si Ayu selisih 10 poin. Kita lihat yang si Dini teman-teman. Ini selisih 50 poin. Jadi butuh nilai SKB berapa, butuh unggul soal berapa. Kita coba di sini. Kita buat 300 teman-teman. Unggul 4 soal. Jadi si Dini ini unggul 4 soal masih belum menyalip si Tiar. Jadi masih kurang teman-teman.
Kita buat lagi 320 misalkan. Nah, jadi si Dini ini untuk menyalip yang peringkat 1 dan peringkat 2 harus unggul 8 soal lebih banyak dari Tiar dan Ayu. Jadi dibutuhkan unggul 8 soal teman-teman untuk menyalip yang Tiar dan Ayu. Misalkan Tiar betul soal 60. Nah, jadi Dini harus unggul 8 soal lebih banyak, jadi harus unggul 68 soal. Jadi harus unggul seperti itu apabila ingin menyalip yang peringkat 1. Ini adalah perhitungan secara prosedur yang ditetapkan oleh BKN, teman-teman. Jadi teman-teman di sini memiliki target harus benar sekian untuk bisa lolos ke tahap pemberkasan NIP. Tapi kembali lagi ke rezeki, teman-teman. Ini hanyalah rencana kita sebagai manusia, hanya bisa berusaha dan berencana. Untuk hasil kita pasrahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sarankan selain belajar, teman-teman juga imbangi dengan sedekah, sholat tepat waktu, tahajud, dan amalan lainnya agar teman-teman diberi kemudahan nantinya. Baik, itulah sedikit info untuk teman-teman pelamar SKB CPNS. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.